Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Asy-Syifa mengenai kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kali ini saya ingin membacakan satu penafsiran para mufassir, terutama khususnya tafsirnya Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi An-Naisabur, kemudian Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang sangat lekat dengan tafsir Isyari, tafsir yang berhubungan dengan isyarah ilahiyah, atau dalam dua tanda petik disebut sebagai tafsir sufi. Jadi kalau kemarin ada 6 hal yang sangat luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghargai, menghormati, memuliakan Rasulullah SAW. Ini kita lanjutkan. Wa qala ta'ala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini salah satu bagaimana Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Ya, ketika Mi'raj lalu Allah memproyeksikan atau menggambarkan situasi spiritual ketika itu, ya, dengan sumpah beliau, wan najmi idza hawa, ya, wan najmi idza hawa, dan bintang ketika sudah mulai redup karena pagi mau masuk pagi ini, ya, maka seluruh bintang pasti mulai redup berganti dengan fajar, lalu matahari terbit. Nah, ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mendustakan Nabi sebenarnya ini. Maka ini digambarkan dengan sebuah peristiwa yang dimaknai, makna di satu sisi tentang sumpahnya Allah dengan makhluknya. Jadi Allah itu bisa bersumpah dengan makhluknya, dan tetapi kalau manusia, makhluknya tidak boleh bersumpah dengan sesama makhluk, sumpahnya dengan Allah. Maka Allah menyebutkan wan najmi idza hawa. Jadi ma dhalla sahibukum wa ma ghawa
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para mufassir memang berbeda pandang mengenai wan najmi ini dengan beberapa pandangan. Ada yang menyebutkan menurut zahirnya tafsir secara tekstualnya an-najm ini yang dimaksud adalah Al-Quran, tetapi Ja'far bin Muhammad ini Ja'far as-Shadiq menyebutkan itu adalah qalbu Muhammad, maksudnya adalah hati Muhammad. Jadi soal penghargaan yang luar biasa. Nah, di sini saya ingin membacakan satu penafsiran ayat ini yang dikutip oleh Qadhi Iyad ini dengan luar biasa, ya, menggambarkan nanti juga disambung dengan sumpahnya Allah was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib inna najma huna aidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakahu as-Sulami. Jadi menurut Imam as-Sulami yang dimaksud an-najmu ats-tsaqib, an-najm bintang itu adalah dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadammanat hadhil ayah min fadlihi wa syarafihi al-'id ma yaqifu dunahu al-'ad wa aqsama jalla ismuhu ala hidayatil mustafa wa tanzihi 'anil hawa wa sidqihi fi ma tala wa annahu wahyu yuha au awsalahu ilaih anillah, yang disampaikan awsalahu Jibril alaihissalam anillah wa huwa syadidul quwa. Jadi ini mengenai kemuliaan yang tiada hingga sebenarnya kepada mengenai petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui wahyu yang dibawa oleh Syadidul Quwa. Syadidul Quwa itu adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi thumma akhbara ta'ala an fadilati biqissatil Isra wa intihai ila sidratil muntaha. Ini soal kisah Isra Mi'raj yang Jibril berakhir di Sidratul Muntaha, karena Sidratul Muntaha itu adalah sebuah akhir puncak dari wilayah kemalaikatan. Jadi malaikat sudah, siapapun malaikat tidak bisa memasuki. Karena itu Walamma kana kashafahu alaihissalam min dhalikal jabarut wa syahadahu min ajaibil malakut la tuhitu bihil ibarah wa la tastaqillu bihamli sama'i adnah al-uqul ramaza anhu ta'ala bil ima wal kinayah ad-dalah ala ta'zimi faqala ta'ala fa'auha ila abdihi ma auha. Jadi ketika Rasulullah SAW dibukakan alam Jabarut, ya, alam Jabarut, dan sudah dimukasyafahkan, ya, dengan keajaiban alamul malakut yang tidak bisa diungkapkan dengan berbagai wacana, ungkapan ataupun aksentuasi apapun tidak mampu di situ, ya. Jadi seluruh akal sudah buntu untuk merumuskan itu, maka Allah disitulah hanya Rasulullah SAW. Tetapi ini saya akan tafsirkan dengan penafsiran secara isyarinya Ibnu Arabi, ya. Wan najmi idza hawa, wan najmi demi bintang, idza hawa ketika redup. Maksudnya apa? Aqsama bin nafsil Muhammadiyah idza faniyat wa gharabat an mahalli dhuhur wa saqatat an darajatil i'tibar fi dhuhur wal hudur ma dhalla sahibukum ay bil wuquf ma'an nafsi wal inhiraf anil maqsadil asna bil maili laha wa ma ghawa.
Jadi ini menggambarkan wan najmi idza hawa. An-najm ini adalah an-nafsul Muhammadiyah. Jadi nafsul Muhammadiyah. Jadi an-nafsul Muhammadiyah kalau di dalam pandangan para sufi berbeda dengan haqiqatul Muhammadiyah. Ya, an-nafsul Muhammadiyah itu idza hawa, ketika fana. Jadi hawa itu redup, itu menggambarkan bintang ketika redup, menggambarkan ini perjalanan Rasulullah ketika Mi'raj, mengalami puncak kefanaan, ya, puncak kefanaan beliau, fana. Jadi gugur, artinya gugur, i'tibar fi zuhur wal hudur. Jadi penggambaran mengenai zuhur wal hudur, eksistensialisme itu runtuh di situ ketika fana. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Temanmu, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, bil wuquf ma'an nafsi wal inhiraf anil maqsadil asbil maililaha, wa ma ghawa bil ihtijab bis sifat wal wuquf ma'aha fi maqamil qalb. Jadi tidak sesat, itu tidak sesat sahibukum. Jadi ini maksudnya Jibril, ya, wa ma ghawa. Jadi ketika bersembunyi, artinya begini, tidak tersesat itu, kalau ini kan memang sebenarnya ayat untuk mempertegas kepada orang-orang yang menganggap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu didustai oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tapi Allah menegaskan sampai dengan wan najmi idza hawa. Bahkan ini satu penggambaran puncak sahih. Ini nanti siapa tahu, ya siapa tahu, dan di dalam perjalanan sejarah Islam ada perjalanan benturan-benturan intelektualisme, filsafat yang mencoba menandingi. Wah, ini nggak masuk akal, misalnya Rasulullah ini dan seterusnya. Ini sampai Allah di puncak filosofis manusia. Ingatlah, gitu loh. Jibril yang selama ini dianggap sebagai kekuatan akal rasional untuk berinteraksi dengan kebenaran-kebenaran, Jibril saja tidak mampu itu melangkah sedikit pun. Kata beliau, kata Jibril alaihissalam, laudanautu, kalau aku mendekat milatan, selangkah saja, lah taroktu, aku akan terbakar. Ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW mampu. Mampu. Maka nanti akan dijelaskan di sini, wa ma yantiqu anil hawa bidzuhuri sifatin nafsi fit talwin. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan anil hawa. Ini kalau makna tasawufnya anil hawa ini, ai bidzuhuri sifatin nafsi fit talwin. Jadi tidak ada sifat-sifat nafsu yang terus berubah. Rasulullah tidak dari situ ketika mengucapkan wahyu ini. In huwa illa wahyu yuha. Jadi ini adalah wahyu, tak lain adalah wahyu. Wahyu ini adalah bahwa Rasulullah SAW yang
telah mampu, ya dimampukan oleh Allah untuk menuju ufukul a'la yang tidak bisa diraih oleh makhluk manapun. Rajanya malaikat itu malaikat Jibril. Jadi ini artinya begini, saking hebatnya namanya manusia, dan di sini adalah representasinya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Satu-satunya makhluk yang bisa menghadap Allah. Itu di alam ilahiyah di situ, ya, hanya Muhammad ketika itu. Ini menggambarkan Rasulullah mewakili bahwa manusia ini manusia yang beriman yang bisa menghadap kepada Allah. Nah, inilah. Jadi ini salah satu pengetahuan yang ketika para malaikat pernah protes, ya. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya. Maka Allah kan menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini punya pengetahuan yang kalian tidak tahu, malaikat. Kamu protes tentang manusia nanti akan menumpahkan darah, merusak bumi. Menurut prediksi di alam malakutnya malaikat itu, ya memang manusia kelihatan begitu, tetapi ingat, ada satu pengetahuan yang kamu tidak tahu. Antara lain, hanya Muhammad, nah ini, yang mewakili manusia ini, yang bisa melampaui Sidratul Muntaha. Alhamdulillah, tadi harus bersyukur kepada Allah, ditakdirkan menjadi makhluk yang namanya manusia. Apalagi beriman. Ya, orang kalau bersyukur ya pasti beriman sebenarnya. Kalau dia bersyukur dengan sesungguhnya. Nah, itu. Allamahu syadidul quwa. Rasulullah allamahu syadidul quwa. Jadi Allah itu Muhammad ini diajari oleh Ruhul Quds. Itu Jibril, ya. Huwa syadidul quwa ay qahirun lima tahtahu minal maratib mu'athirun fiha ta'thiran quwiyan. Yang memilih, kenapa Allah menggunakan kata untuk mensifati Jibril dengan syadidul quwa? Ini menunjukkan wahyu ini sama sekali tidak tergoyahkan oleh apapun sebenarnya. Nah, syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Jadi memiliki pengaruh yang dahsyat. Tidak ada wahyu yang dibawa. Jibril itu kalau memberi wahyu ya pasti membuat dunia ini berubah, ya, mengalami satu perubahan yang dahsyat sekali dalam pribadi manusia. Maka manusia harus memiliki rasa yakin kepada kebenaran wahyu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ dzu mirratin fastawa, yang memiliki kekuatan, matanah wa ihkamin fi ilmihi la yumkinu taghayyuru wa nisyanuh. Jadi ya sekali menancapkan wahyu, ya itu Rasulullah juga tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Artinya tidak pernah lupa itu hadirnya ayat-ayat ilahiyah hingga pada tingkat hakikat yang sesungguhnya itu menancap betul ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
fastaqama ala suratihi adzatiyah wan nabiyyu bil ufuqil a'la li'annahu hina kaunin nabi bil ufuqil mubin la yanzul ala suratih listihalatihi tashaqqulur ruh al mujarrad fi maqamil qalbi illa bi suratin tunasibu suwar al mutamatsilah fi maqamihi wa lihada kana yatamatsalu bi surati Dihyah al-Kalbi kana min ahsanin nas suratan wa hubbuhum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, Jibril itu kemudian fastawa pada saat Rasulullah Mi'raj, ya Mi'raj, Rasulullah ada di ufukul a'la, di ufuk paling tinggi yang tidak bisa. Itu Jibril ada di posisi gambar rupa bentuk yang sesungguhnya. Ya. Nah itu, karena itu Jibril juga tidak ketika turun misalnya memberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi begini, malaikat ini bisa menyerupai apa saja menurut situasi kondisi. Ini hukum relativitas, bahkan supaya difahami ini kemudian beliau bisa menyerupai Dihyah al-Kalbi, seorang sahabat yang sangat dicintai Rasul, yang rupanya sangat tampan. Nah, ini barangkali ini satu tantangan bagi kita semua untuk meneliti hubungan alamul arwah dengan alamul zawahir, alamul amri, alam amar Tuhan, dan alamul khalqi. Jadi Imam Ghazali bahkan mengatakan mengenai mimpi misalnya. Mimpi itu adalah alamul arwah. Alamul arwah, bukan alamul adsam. Bukan alam fisik. Seseorang bisa dimimpikan oleh 100 orang dalam satu malam. Karena ini alamul arwah. Dengan rupa proyeksi yang berbeda-beda. Sesuai, ya seperti Jibril itu ketika menyampaikan, mengajari mal islamu, mal imanu, mal ihsanu, ya, di hadapan dia menyerupai Dihyah al-Kalbi. Nah, jadi ini hukum relativitas yang hubungannya dengan alamul arwah, alamul amri, hubungan-hubungan. Jadi ada dua alam yang menjadi alam itu segala hal selain Allah. Satu alamul amri, yang kedua alamul khalqi. Alamul amri hubungannya dengan alam bawatin, alamul arwah. Karena itu disebutkan kulir ruh min amri rabbi. Roh itu dari alam amar. Bukan alam khalq, alam amar ilahi. Ada lagi alamul khalqi, alam penciptaan, yang hubungannya dengan alam fisika, semesta, sesuatu yang berukuran dengan ruang, waktu, gerak, diam, penjuru, arah, warna, bentuk. Itu alamul khalqi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi ini untuk menggambarkan ya betapa hebat dan mulianya Rasulullah SAW. Thumma dana fatadalla, thumma dana ay Rasulullah SAW ilallahi wa taraqa an maqami Jibril bil fana fil wahdah wa taraqi an maqamir ruh wa fi hadzal maqam qala Jibril law danautu an milatan lah taraktu. Jadi begini, thumma dana, tiba-tiba setelah di Sidratul Muntaha,
Rasulullah mendekat. Mendekatnya dengan menanjak. Dan itu hanya Rasulullah SAW yang mampu mewakili manusia sebenarnya ini. Ya, mewakili manusia. Alhamdulillah kita ini dimudahkan oleh Allah melalui Rasulullah. Yang oleh Rasulullah disebutkan as-salatu mi'rajul mu'mini. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Salat. Cukup salat kita mi'raj. Jadi tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam mi'raj itu semuanya ada di dalam rukun sholat kita, bacaan sholat kita, gerak-gerik sholat kita. Nah, saya kira itu memang harus kita bahas secara khusus ya. Sholat yang mi'raj itu yang bagaimana ya. Mulai dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Ini hubungannya apa dengan seluruh gerakan alam semesta, fakta-fakta kehidupan. Makanya kenapa sholat ini kok harus ada gerakannya, harus ada bacaannya. Ini memiliki hubungan secara kosmis sebenarnya terhadap alamuz zawahir, alam nyata, alam kauniyah ini. Nah, alamul amr adalah ruhus shalah, ruhnya sholat. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dana, Rasulullah mendekat menuju kepada Allah, menanjak. Jadi artinya naik, meninggalkan makom Jibril. Makom Jibril dengan cara fana dari makom Jibril. Di situ fil wahdah, dalam makom wahdah. Wahdah itu artinya satu-sat, makom yang menggambarkan satu-satunya hanya Allah. Satu-satunya hanya Allah. Maka kata wahdah itu bisa berarti kesatuan, satu-satunya, perpaduan, organisasi, ya macam wahdah. Tetapi wahdah di sini adalah menggambarkan satu-satunya. Wahdahu la syarikalah. Nah, itu wahdah itu. Wahdahu la syarikalah. Sebuah wilayah yang itu. Rasulullah wa taraki an maqamir ruh. Naik pasca maqam ruh. Pasca maqam ruh. Fi hadzal maqam qala Jibril, maka Jibril mengatakan, aku tidak bisa melangkah sedikit sejengkal pun Muhammad. Aku bisa hangus. Iya, karena itu menggambarkan lah taroktu itu terbakar, itu menggambarkan terbakar adalah fana. Itu fana. Idh wara'a maqamih idh wara'a muqamihi laisa ilal fana fi dzat wal ihtirat bis sabahat. Jadi ini maqam fana fi dzat ini. Fana fi dzat. Bukan fi sifat lagi, tapi sudah fi dzat. Fatadalla ay mala ilal jihadil insiyah birruju' ilal haq ilal khalq halal baqa' ba'dal fana wal wujud al mauhub al haqqani fakana qoba qausaini. Fatadalla, kemudian Rasulullah turun ya, setelah Mi'raj ketemu Allah turun. Fatadalla masuk kepada alam manusiawi ya, dari Allah menuju makhluk. Halal bako, itulah makom bako sesungguhnya. Makom bako itu ketika, makom fana itu ketika menanjak, makom bako itu ketika tadalla, turun. Itu makom bako. Nah, di situ fakana qoba qausaini kana alaihissalam miqdaru dairatul wujud asyamilah lil kul al munqasamah bi khaddin mauhumun ila qausaini bi'tibaril haqq wal khalq. Ini qoba qausaini, dua tombak, dua busur tombak itu untuk menggambarkan saja tentang
sebuah jarak antara Allah dengan makhluk. Artinya itu bukan masafah, bukan jarak yang terukur. Jadi Allah itu maha dekat dengan kita. Aqrabu min hablil warid contohnya, lebih dekat dibanding urat nadi. Itu juga maksudnya menggambarkan bahwa Allah itu nggak bisa diukur dengan jarak. Jangan sampai kita berimajinasi antara kita dengan Allah. Aku kepengen dekat dengan Tuhan. Rasulullah dulu ketika Mi'raj, wah itu kelihatannya Rasulullah terbang, lalu nanti ketemu Tuhan dengan sebuah jarak tertentu. No. Anda akan gagal memahami kedekatan dengan Allah. Pertemuan Allah dengan Rasul ketika itu. Tidak seperti itu. Ini hanyalah sebuah isyarah. Ya, isyarah. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh sebuah ruang dan waktu. Coba bayangkan setelah Sidratul Muntaha tidak ada dimensi ruang dan waktu. Itu berarti dimensi fana. Jadi jangan pernah membayangkan. Jangan pernah membayangkan. Au adna atau lebih dekat. Ya, lebih dekat. Ya, digambarkan mimik dari qausain birtifa'il ithniyah. Ithniniyah. Al-fasilah al-mawhumah litusali ahadil qausain bil akhar wa tahaqqil wahdah al-haqiqiyah fi ainil kasrah. Ini au adna ini begini. Alamul baqa itu alamul wahdah fil kasrah. Alamul wahdah fil kasrah. Esa dalam keragaman. Ya. Esa dalam keragaman. Itu juga tidak bisa dibayangkan dengan hitungan angka dan jarak bentuk. Dia juga, Allah juga, segalanya ini yang ada tampak ini. Tapi yang tersembunyi di balik. Maka Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, Al-kaunu kulluhu zulmah. Seluruh alam yang beragam ini sebenarnya zulmah. Gelap. Menjadi terang fa'ana rohullahu fi. Allah mencahayai alam ini. Tidak ada nur ini loh. Nur. Faman lam yashhadhu fihi. Siapa yang tidak menyaksikan Allah. Nah, di balik yang banyak ini kok tidak menyaksikan Allah Anda. Au qablahu atau sebelum adanya alam. Au ba'dahu atau sesudah alam ini tiada. Setelah fana pun Anda tidak menyaksikan Allah. Faqad a'wazahu wujudul anwar. Anda memang kabur dari nur. Itu saja sebenarnya nur itu. Ada musyahadah enggak? Falam musyahadah banyak. Inilah Rasulullah musyahadah, menggambarkan musyahadah ketika kasroh fil wahdah itu fana, baqo itu wahdah fil kasroh turun. Engkau Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ya Allah. Wajhullah itu artinya segala sesuatu harus Allah oriented. Itu bukan hanya pasif. Aktif. Aktif itu, oh berarti gerak-gerikku, cita-citaku, hidupku, ya harus liwajhillahil karim. Kan begitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini fa'auha ila abdihi ma auha. Nah, Allah memberi wahyu ila abdihi ma auha. Allah. Nah, ini Allah memberi wahyu langsung. Allah itu ada yang memberi wahyu melalui Jibril, ada yang langsung. Nah, digambarkan ketika Rasulullah menghadap, itu adalah disebutkan abdun. Abdi. Puncak kedekatan sebenarnya adalah abdun. Maka di dalam surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi abdihi.
dengan menggunakan kata abdun, bukan bi rasulihi, juga bukan bi Muhammad, bukan bi nabiyihi, tapi abd. Makom abd itu adalah makom fana. Maka ketika makom fana itulah istiadatnya bakoknya Allah melalui wahyunya itu. Fa'oha fa'oha ila abdihi ma'oha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak pernah dusta terhadap apa yang dipandang. Ya, mata hati tak pernah berdusta. Jadi fuad itu adalah hati yang sedang menanjak ila maqamir ruh, ya, memandang maqamir ruh fi syuhudil musyahadah lidzat ma'a jami'is sifat al-mawjud bil wujudil haqqani. Jadi ini sudah maqam al-jam musyahadah Allah saja. Nah, tuh ya. Jadi tidak ada yang bisa membantah sampai Allah menyebutkan afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalau dalam konteks itu Allah mengkritik betul kepada orang musyrik dan orang munafik, apakah kamu simunah, apakah kalian pada membantah, akan mendebat ala syai'in la tafhamunah, pada sesuatu yang sebenarnya kamu ini nggak paham. Jangan mengandalkan imajinasi. Bahkan puncak pemikiran manusia sekalipun tidak akan pernah menemukan kebenaran absolut tanpa wahyu. Tanpa wahyu. Harus ada wahyu. Jadi jangan sampai kita itu mengandalkan rasionalisme belaka tanpa wahyu. Rasionalisme itu hanya instrumen untuk menerjemahkan, memahami saja, bukan sebagai puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi Rasulullah pernah kemudian melihat malaikat Jibril dengan rupa yang hakiki, nazlatan ukhra, ketika turun dari Allah, wan nuzul ila maqamir ruh inda sidratul muntaha. Di sidratul muntaha itu, di batas sidratul muntaha itu, Rasulullah bisa melihat malaikat Jibril dengan rupa yang sesungguhnya, ya, karena sidratul muntaha itu sebuah batas, ya, batas yang disebut sidratul muntaha itu adalah syajaratun fis sama'is sabi'ah yantahi ilaihi ilmul malaikah. Ada sebuah pohon ruhaniah, spiritual di sana, yang para malaikat ilmunya mentok di situ. Sudah. Nah, itu hanya Rasulullah SAW yang bisa menembus kemudian. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Indaha jannatul ma'wa allati ya'wi ilaihi arwahul muqarrabin, di mana para muqarrabun di Sidratul Muntaha itu, malaikat muqarrabun itu berpatuh tunduk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang saya sampaikan betapa menggambarkan Rasulullah SAW mencapai puncak-puncak spiritual yang luar biasa, ya, yang dikutip kemudian ayat ini oleh Qadhi Iyad, yang ayat itu sebenarnya masih bersambung. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Indaha jannatul ma'wa
idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika sidroh itu meliputi, ya, meliputi itu ma zaghal basaru wa ma tagha. Jadi karena apa? Ya itu makom fana. Fana itu segalanya kemudian tiada kecuali hanya Allah setelah itu. Itu yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Maka mata memandang pun tidak akan pernah artinya Rasulullah SAW yang bisa memandang suasana di saat itu menghadap kepada Allah. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi ini Rasulullah SAW diperlihatkan ayat-ayat yang agung. Ini min ayatil kubra, ini adalah ayat as-sifat ar-rahmani alladhi yandariju fiha jami'u sifat bitajalli ta'ala fiha bal hadratul ismil a'zam alladhi huwa dzat ma jami' sifat al-mu'abbar anhu bilafdhati Allah fi aini jam'il wujud. Wah, ini luar biasa. Apa yang disebut ayatu rabbihil kubra ini, ya. Ini adalah Rasulullah SAW dibukakan tajallinya Allah di sifat rahmaniyahnya Allah, yang di situ, ya, hadratul ismil a'zamnya Allah, ada ismul a'zam itu hadir betul. Itu adalah wadzat ma'a jami'i sifat, zat dengan seluruh sifat-sifatnya Allah yang digambarkan dengan lafaz Allah. Loh, Allah yang dipandang oleh Rasul itu sebagai ainu jami'il wujud, nyatanya segalanya yang disebut ada, nyatanya ya Allah. Ya, ini harus dengan satu titik pandang yang dalam di sini, jangan dengan ukuran-ukuran formalitas atau nanti kalau bisa jebak nanti. Nah, ya. Jadi artinya apa? Ketika sifat tidak menghijab zat, nah, begitu. Begitu juga wala bisifat anidzat. Itu artinya begini. Segala yang ada ini ada asma'nya Allah. Tak terhingga. Ada sifat-sifat ilahiyah, ada asma-asma ilahiyah. Tetapi yang tampak ini tidak menghijab. Nama-nama tidak menghijab, sifat-sifat tidak menghijab zat. Jadi ini kata orang sufi, para aulia Jawa kuno dulu mengatakan, ngono ya ngono ning ora ngono. Ya begitu tapi tidak begitu. Hanya begitu di sini, tapi tidak begitu di sana. Tapi begitu, ya begitu memang. Wes, jadi pada kesimpulannya yang penting ini menggambarkan kedudukan Rasulullah yang dahsyat sekali. Tentu untuk mendalami lebih jauh dari ayat ini saja kita harus ngaji dari berbagai dimensi tafsir, terutama tafsir yang sifatnya isyariyah. Isyari. Ya, jadi jangan berhenti, jangan sampai kita memahami ayat Quran itu hanya dari 2, 3, segi, 4, 5 dimensi. Ada sekian dimensi, puluhan dimensi yang terus
Saya kira demikian. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.